Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ada? Ada. Siapa? Denis. Ya, baik. Baik, sambil ibu mengabsen kalian silahkan diisi ya absen melalui Google Form-nya yang sudah ibu share. Ade Rahmawati, Adha Nur, Alvina, Alda, Cahayu, Denis, Desi, Rian, Echa, Gea, Iis, Jubaidah, Kamila, Latifah, Noni, Niki, Novi, Randy, Ria Singki, Rinku, Selfie, Siti Nur Aini, Tasya, Widya, Mina. Hadir. Baik, untuk teman kita yang sakit, kita doakan ya semoga cepat sehat. Amin. Cepat lagi belajar di sekolah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu tentang pembelajaran yang sudah kita lewati di minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Apa saja sih yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Memposting jurnal umum ke dalam buku besar dan menyusun neraca saldo. Ya, betul. Nah, siapa yang tahu apa tujuan dari disusunnya neraca saldo? Rinku? Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji apakah semua transaksi telah ditimbulkan dengan benar di buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Bagus. Oke, yang ketiga, setelah menyusun neraca saldo, apakah kita sudah bisa menyajikan laporan keuangan? Belum, Bu, karena data di neraca saldo masih memerlukan penyesuaian agar saldo menunjukkan saldo yang sebenarnya di perusahaan. Bagus jawabannya. Berarti kalian masih mengingat dengan baik ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik
dan dapat mengidentifikasi jenis transaksi penyesuaian. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prosedur pencatatan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal umum penyesuaian. Itu tujuannya ya, pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum memasuki materi, ada satu quotes yang Ibu ambil dari Ibnu Sina. Adek, bisa tolong membacakan, Dek? Tidak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya kepercayaan. Oke, dari kata-kata ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita apa? Kita selesaikan, ya. Kecuali kitanya malas, tidak berusaha untuk menyelesaikan, ya. Dan tidak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Jadi kalau selama ini di kelas 1, di kelas 10 ya, kalian anggap jurnal penyesuaian susah. Padahal tidak ada yang susah kecuali kalau kita tidak berusaha. Jadi kalau kita berusaha gigih mempelajarinya pasti akan terasa gampang, ya. Jadi obatnya adalah memperbanyak pengetahuan atau dengan cara berusaha mencari informasi, ya. Oke, selanjutnya simak video berikut. Sudah jelas? Apa perlu diulangi? Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, dari video yang telah kalian simak tadi ya, apakah kalian menemukan permasalahan? Neraca saldo yang dibuat belum menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya karena ada beberapa akun yang belum tercantum seperti pendapatan bunga bank, nilai saldo kas yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, begitu juga sewa dibayar di muka belum menunjukkan keadaan sebenarnya. Baik, betul. Ya, tadi di video yang sudah kita simak itu ada beberapa permasalahan ya. Jadi di video tadi menceritakan di sebuah perusahaan jasa ya, bagian akuntansinya membuat
neraca saldo. Tetapi ketika sudah diperiksa, ada beberapa akun yang belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Makanya harus diapakan nih kira-kira? Harus dibuat jurnal penyesuaian. Oke. Kalian sudah mengenal ya jurnal penyesuaian di kelas 10? Sudah. Baik. Ibu akan jelaskan kembali agar ingatan kalian menjadi lebih segar lagi ya. Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo neraca saldo, saldo akun yang ada di neraca saldo agar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan ya. Akun yang membutuhkan penyesuaian itu akun apa saja sih? Oke, boleh dibantu, dibaca. Siapa ya yang siap membaca? Boleh angkat tangan? Ya. Akun yang membutuhkan penyesuaian. Pertama, menunjukkan aktivitas tetap. Kedua, perlengkapan. Ketiga, beban yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Kelima, beban dibayar di muka. Keenam, pendapatan diterima di muka. Ketujuh, taksiran diminta tadi. Dan yang terakhir, rekonsiliasi bank. Baik. Dari akun-akun ini yang berapa ini? Ada berapa? Ada 8. Kenapa aktiva tetap perlu disusutkan? Aktiva tetap itu apa saja? Pas. Oke. Aktiva tetap kalau kas lancar. Peralat. Terus gedung. Apa lagi? Tanah. Betul ya. Kendaraan. Nah, penyusutan ini adalah menghitung nilai ekonomis yang hilang pada aktiva tetap tersebut. Tapi kalau tanah itu semakin lama harganya semakin tinggi, jadi tidak menyusul ya. Kalau gedung semakin lama kualitas gedungnya akan semakin turun ya. Jadi ada kerusakan, mungkin kebocoran atau catnya sudah mulai pudar. Nah itu adalah nilai penyusutan. Kendaraan, ketika kita membeli kendaraan baru, misalkan ya beli motor, harganya 25 juta. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kita pakai, ketika kita ingin menjualnya, tidak mungkin harganya masih tetap 25 juta. Nah, harga nilai ekonomis yang hilang tadi itu namanya penyusutan. Paham? Paham. Yang kedua, perlengkapan. Kenapa harus disusutkan? Kenapa harus ada penyesuaiannya? Ada yang tahu? Karena perlengkapan adalah barang yang habis pakai dalam satu periode akuntansi. Kalau usaha kita adalah usaha apa ya? Usaha salon. Apa yang termasuk perlengkapan yang harus dipakai? Gunting habis? Paling juga ada tajam lagi gitu ya. Jadi itu menyusut. Gunting itu termasuknya peralatan. Kalau yang perlengkapan itu tadi apa? Sampo. Betul. Ya, krim rambutnya, mungkin ya hair tonic-nya. Jadi nanti di akhir periode itu harus dihitung berapa perlengkapan yang masih ada dan berapa perlengkapan yang sudah terpakai. Makanya penyesuaian. Untuk akun yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Apa sih beban? Contoh beban apa? Beban membayar air, apalagi telepon, listrik, dan
gaji. Jadi di sini ya, misalkan di akhir 31 Desember kita itu sudah membuat neraca saldo, tetapi ada beberapa beban yang belum terbayar. Nah, ini harus disesuaikan. Akun selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Jadi apa nama akunnya? Pendapatan yang masih harus diterima itu? Kita sudah bekerja, sudah memberikan jasa, tetapi bayarnya belum didapat. Nama akunnya apa? Piutang. Ya betul, jadi piutang ya. Selanjutnya beban dibayar di muka. Sesuatu yang harus kita bayar, tetapi manfaatnya belum kita rasakan secara penuh. Ya, misalkan kita membayar asuransi untuk 1 tahun, dimulai kita bayarnya tanggal 1 Agustus. Nah, di 31 Desember kita membuat neraca saldo, berarti beban asuransi yang sudah kita nikmati baru 5 bulan. Itu namanya beban yang dibayar di muka. Maka yang 1.200.000 itu harus kita sesuaikan. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Ya, kalau tadi beban dibayar di muka, sekarang pendapatan yang diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu ada pelanggan, misalkan ya, nyewa dekor. Kita misalkan punya wedding organization ya, nah WO, disewa dekor kita belum dipakai tapi sudah bayar terlebih dahulu. Atau misalkan kita punya beberapa gedung, beberapa kios. Nah, kios itu dibayar di muka dengan cash untuk 1 tahun. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Maka pada tanggal 31 Desember nanti kita harus di akhir periode akuntansi harus kita sesuaikan. Selanjutnya taksiran piutang tak tertagih. Apa? Siapa yang sudah paham maksudnya? Jadi ketika ada konsumen yang berhutang, ya, bisa jadi nanti hutang itu kan kalau ada orang yang utang berarti piutang. Bisa jadi piutang itu tidak tertagih atau konsumen tersebut tidak bayar. Misalkan perusahaannya bangkrut, gitu ya, dia punya utang, usahanya bangkrut, akhirnya tidak bisa membayar utang. Yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu menyesuaikan saldo kas perusahaan yang ada di bank dengan saldo yang ada di dalam catatan perusahaan. Oke, fungsi jurnal penyesuaian. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Siapa yang membaca? Fungsi jurnal penyesuaian menyesuaikan daya yang sebenarnya terjadi, menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu, mengetahui situasi sebenarnya dan akunting, harta, kewajiban dan modal di akhir suatu periode akuntansi. Ya, ini adalah fungsi jurnal penyesuaian, menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang ketiga, mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, harta, kewajiban, dan modal. Ini ada contoh studi kasusnya ya. Contoh studi kasus yang pertama. Siapa yang ngantuk? Baca. Ya. Baca. Ngantuk. Penyusutan akibat tetap. Randy ngantuk juga. Bukan Randy, ini yang depan ya. Randy menyusutan angka tetap misi cetak yang pada awal tahun GR. pada akhir periode industri dapat mengalami peningkatan sekitar 10%. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah ADP
Kasus yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Cara menghitungnya atau menganalisanya ya. Mesin cetak yang dibeli pada awal tahun senilai 2 juta. Pada akhir periode, mesin cetak mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah begini cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya, harganya kan di awal kita peroleh ketika kita membeli adalah berapa? 2 juta. Oke, 200 juta. 2 juta. Ah, betul. Harganya 2 juta. Menyusutnya di akhir periode 10%. Maka kita hitung 10% dari 2 juta adalah 10/100. Ini 2 juta dikali 10 berapa? Ya, dibagi 100 ya. Sama dengan ini tinggal ditambahkan 0. Nanti dibagi 100 tinggal dicoret 2. Nah, jadi yang menyusut adalah 200.000. 10 ya, 200.000. Gampang ya? 10% dari 2 juta adalah 200.000. Ini kasus yang kedua. Coba tolong dibacakan Latifah. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat akun kelengkapan 9 juta, terdapat kelengkapan yang masih ada 2 juta. Maka jumlah penyelesaiannya adalah AJT dengan kelengkapan debit 3 juta, kelengkapan kredit 3 juta. Tuh. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2020 ada tercatat akun perlengkapan senilai 5 juta. Setelah kita memeriksa ke gudang, ternyata perlengkapan setelah dihitung nilainya hanya ada 2 juta. Maka kita sesuaikan. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah menghitung nilai yang sudah hilang atau sudah habis. Ya, tadinya membeli 5 juta, ketika akhir periode tinggal 2 juta, berarti yang sudah habisnya adalah 3 juta. Akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Lanjut, beban yang masih harus dibayar. Ini contoh selanjutnya. Ada seorang karyawan, ketika ada gaji seorang karyawan masih harus dibayar senilai 3.500.000 karena sedang tugas keluar kota per 31 Desember 2020. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, jadi ketika mau digaji orangnya lagi di luar kota, maka pas disusun neraca saldo gajinya belum dibayarkan. Cara menyesuaikannya dengan akun beban gaji 3.500.000 dan utang gaji 3.500.000. Gampang ya? Jadi ditulis saja yang belum dibayar. Selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima. Masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai Desember. Senilai berapa? Per bulannya 500.000 rupiah. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Jadi ada orang menyewa gedung ya ke kita ya, sebulannya 500.000. Nyewanya dari bulan Agustus sampai Desember, tapi belum
membayar. Berarti hitung berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan. Kita kalikan dengan 500.000. Jadi 2.500.000. Kasus selanjutnya beban dibayar di muka. Ya, silahkan Wina baca. Bu Ramadan, Bu. Rakaton, udah kelihatan? Kecilan ya? Yang di depan aja ya, siapa yang di depan kelihatan? Ya, itu. Pada tanggal 1 Agustus 2020, bayar premi asuransi sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Pendapatan neraca Gimana itu? asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 pada K 1.200.000. AJP beban asuransi sebesar 500 pada asuransi dibayar di muka sebesar 500. Pendapatan laba rugi beban DU beban asuransi sebesar 1.200.000 pada K 1.200.000. AJK asuransi dibayar di muka sebesar 700 pada beban asuransi sebesar 300. Oke, beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 Agustus 2020, kita membayar premi asuransi sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Berarti per bulannya berapa? 1.200.000 dibagi 12. 100.000. Nah, ini ada 2 cara penulisan. Yang pertama menggunakan pendekatan neraca, yang kedua menggunakan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca berarti kita mengakui premi asuransi tadi sebagai harta, ya. Nih, asuransi dibagi muka di jurnal umumnya ya 1.200.000. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya kita hitung dari Agustus sampai Desember itu 5 bulan. Jadi kalau 5 bulan itu berarti 500.000. Ya. Yang kedua, pendekatan laba rugi. Jurnal umumnya bukan asuransi pada kas. Kalau jurnal penyesuaiannya asuransi dibagi muka beban asuransi. Oke, lanjut. Pendapatan diterima di muka. Ya, baca yang depan aja deh, karena kecil-kecil tulisannya. Ya, tolong baca. Pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2020, diterima sewa gudang untuk 1 tahun sebesar 6 juta. Pendekatan neraca harta JU kas 6 juta, sewa diterima di muka 6 juta. AJP sewa diterima di muka 2 juta. Pendapatan sewa 2 juta. Pendapatan laba rugi pendapatan JU kas 6 juta, pendapatan sewa 6 juta. AJP pendapatan sewa 4 juta. Sewa diterima di muka 4 juta. Oke, jadi pendapatan diterima di muka ya. Ada 2 metode penulisan, pendekatan neraca dengan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca di sini di jurnal umumnya diakui sebagai kas. Kalau laba rugi diakui sebagai pendapatan ya. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya sewa diterima di muka 2 juta pada pendapatan sewa. Ini dihitung yang sudah dipakai
tadi ya. Pada akhir periode diketahui pendapatan percetakan sebesar 3 juta. Ternyata di situ dilihat ada piutang yang kemungkinan tidak tertagih sebesar 10%. 10% dari 3 juta adalah 300.000. Oke, yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Berdasarkan rekening koran itu adalah laporan dari bank. Kalau kita print buku tabungan kita itu namanya rekening koran. Berdasarkan rekening koran ya, yang diterima dari bank 31 Desember tahun 2020 memberi jasa giro 1 juta dan membebankan biaya admin 100.000. Ini ya jurnal penyesuaiannya, tas 1 juta, beban adminnya 100.000, pendapatan bunganya ditambahkan jadi 1.100.000. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham kita mengerjakan LKPD. Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1, Novi, Cahyu, Tasya, Randy. Sok bergabung. Ada yang ya, kelompok 2, Selfie, Iis, Ria, Sinki, Fani. Ya nanti digantikan. Kelompok 3, Jubaidah, Wulan, Dian, Latifah. Kelompok 4, Rinku, Echa, Vina, Ica. Kelompok 5, Kamila, Adha, Ade, Vidya. Stop bergabung dulu yang sudah yang belum dapat kelompok ada. Randy, gabung Randy. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu jelaskan cara pengisiannya. Seperti biasa, di sini ada dua soal ya, satu soal pengetahuan dan keterampilan. Silahkan kerjakan secara berkelompok, diskusikan. Jadi kekompakan, ketelitian, kerapihan, Ibu berikan nilai, ada nilainya ya. Jadi harus kompak. Silahkan diisi waktunya 20 menit.
Nama saya Tasya Febrian. Nama saya Reza Yogi. Ibu, Satu nomor saja. Nomor satu. Soal pengetahuan. 1. Apa fungsi pembuatan jurnal penyesuaian yang dilakukan perusahaan di akhir periode akuntansi? Jawabannya, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Ya. Jawabannya betul? Ada yang sama, ada yang beda. Siapa yang beda jawabannya? Sama ya intinya ya? Beda ya. Soal keterampilannya 1 nomor, silakan ditulis di sini jawabannya. Bisa nggak jawabannya? Oke, lagi apa dulu? Assalamualaikum dulu. akan membantai dari dibantai habis takut. Mati. Boleh. Apa? Nah. Pele. Itu ngejawab berani. Ben. Ben. Ambil jawab. Oke, dibacakan silakan. Harus menembak. Perlengkapan yang masih tersisa ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit sebesar 200.000 pada perlengkapan di kredit sebesar 200.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang di ketik di sini. Iya. Satu orang yang lainnya. Ya dulu apa ya dulu. Salam pramuka. Ya, 1, 2, 3. Gampang dua. Orang aja nih. Ya sendiri yang Aldan dari nemenin ya boleh. Sendiri. Kita siapa? Baik dan juga baik. Kiri bagusnya. Waduh, pakai betok. Ya kenalan. Kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Fani. Saya adalah saudara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, nomor 2 silakan. Tentukan akun-akun berikut yang memerlukan pembahasan ayat jurnal penyesuaian. Jawab iya atau tidak dengan memberikan tanda cetak. Utang gaji iya, tanah tidak, akumulasi penyusunan iya, sewa lima iya, modal iya, depresiasi gedung tidak, asuransi dibayar di masa iya, kas tidak, utang bunga iya, pengeluaran iya. Ya, betul. Silakan keterampilannya dipresentasikan. Jawabannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 750. Kira-kira
sewa yang buat jatuh tempo yang itu ya. Berarti beban sewa itu nanti berapa? 750 pada 250 yang ditulisnya? 250. Yang Terima kasih. jadi Beban. Kamera. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tepuk tangan kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan Makasih. maju. Makasih. Boleh. Apa ya ini, Cak? Goyang. Apa ya? Oke, makan ya. Ada gemuruh naik. 3. Kelompok 3 bisa. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Jumaila Salatia. Bro, ya. Sampai di as bisa. Nama saya Dian Kristiani. Nomor 3, apa yang terjadi jika tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi? Jawabannya, dampaknya adalah akun-akun yang disesuaikan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi salah saji dan dapat membuat para penggunanya menjadi salah dalam mengambil keputusan. Ada beli? Sama. Oke, lanjut. Tampilannya. Tulis apa? Bukan itu. Bisa upload. Apa dia kopi? Oke, untuk kelompok ketiga ya. Soalnya itu di neraca saldonya itu ada sewa di apa ini? Peralatan ya? Peralatan salon 800.000. Nah, di akhir periode disusunkan sebesar 10%. Maka 10% dari 800.000 adalah 8.000. Ya, di debit 80.000, di kredit juga 80.000. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Manfred. Saya akan membacakan soal pengetahuan dan jawaban. Nomor 4. Kondisi seperti apa yang membuat suatu perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian? Jawabannya adalah ketika perusahaan mempunyai dokumen mencatat semua transaksi secara tunai. Sama tidak? Sama. Oke, untuk soal keterampilannya bisa sambil dibacakan. Nomor 4. Pertanyaan. Iklan yang sudah Diterbitkan diterbitkan. lebih dari 10 kali penerbitan. Nah, ini aja saldonya beban iklan adalah 200.000. Berarti sekali terbitnya berapa? 200.000 dibagi 2 dibagi 20 kali 20.000. Nah, yang lanjutkan karena sudah terbitnya 6 bulan maka 6 kali maka 2 iklan pada Iklan dibayar dulu Kak. Continue. Wis. Lagi. Tekan. ya, jadi ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban iklan pada iklan dibayar di 120.000. Sama jawabannya? Sama. Ya, sudah, terima kasih kelompok 4. Kelompok yang Dari kami, terakhir. wassalamualaikum Kelompok 5. Kiu. Nggak ada. Sudah, perkenalkan saja namanya. Assalamualaikum. Salam dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya akan membacakan satu pengetahuan nomor 5. Apa perbedaan jurnal penyesuaian dengan jurnal koreksi? Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk sedangkan jurnal koreksi dibuat agar dapat mengetahui jumlah transaksi yang mengandung kesalahan saat dilakukan jurnal
Ya, bukan gaji 50.000 dan utang gaji 50.000. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Oh. Yang belum pernah bisnis ya. Ya, hasil presentasinya boleh LKB-nya boleh dikumpulkan. Oke, sekarang silakan diisi soal evaluasi Google Form ya. Dibuka soalnya, silakan ininya di sedang evaluasi ya juga. Udah gratis. Spot, spot. Tapi 10 menit waktunya. Bu, dolanan Bu. Oke. Botol kita.
Yang satu orang sudah selesai. Oke. Iya, oke. Bulan. Ini bisa mau dia. Anting banget, aneh. JJ. Kepala sekolah JJ dulu ya. Tiga orang. Maskot. Last but 13 minutes. Aja dulu. Yang hadir berapa orang? Ya, 10 orang. Bulan. Bahasa
3 lagi ya. Satu lagi. Udah Bu. Udah, kita buka ya. Ini poin yang didapatkan. Yang paling besar 100 selfie Alda yang tepuk tangan. Kita lagi Token 0. lihat ya poinnya tuh berapa. Ada Rinku, selfie dan Alda tepuk tangan. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sudah selesai kita belajar tentang penyesuaian. Siapa yang mau mengambil refleksi kesimpulan tentang penyesuaian hari ini apa? Bang maju. Pembelajaran kita hari ini apa? Di situ aja boleh. Hari ini kita sudah belajar jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya betul. Oke, satu lagi. Siapa yang mau mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Maju, maju. Maju biar kelihatan sama temannya dan terdengar. Jadi hari ini kita sudah belajar apa lagi? Kita sudah belajar jurnal penyesuaian. Dan saldo-saldo yang akun-akun yang disesuaikan itu ada 1 Akun perlengkapan, yang kedua aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar, ya yang keempat pendapatan diterima, nah, beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya apa lagi? Pendapatan yang masih harus diterima. Terus 2 lagi yang terakhir. Bayaran hibah. Satu lagi. Ya. Oke, teman-teman. Baik, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang neraca lajur. Ya, neraca lajur. Neraca lajur itu adalah apa? Neraca yang menampilkan yang 10 kolom itu ada apa saja? Jurnal umum, AJP, MSD, terus laba rugi dan neraca. Untuk mempersiapkan diri kalian agar pemahamannya lebih baik untuk materi ke depan, silahkan dibaca terlebih dahulu ya bukunya atau modul yang sudah Ibu bagikan. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan balik dulu ke kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan, Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya terima kasih ya hari ini tepuk tangan. Ucapan terima kasih sekali lagi kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.